Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, rekan-rekan sekalian, pada kesempatan ini kita ingin menyampaikan hasil laboratorium Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Medan 1 terkait adanya selama 3 bulan terakhir keresahan warga terkait dengan ditemukannya sejenis parasit di dalam perut ikan sulum atau wader, kemudian di dalam perut ikan jurung. Baik, rekan-rekan sekalian, untuk memastikan jenis penyakit yang ada dalam perut ikan sulum dan ikan jurung ini, Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Medan 1 telah turun ke lapangan langsung, yaitu ke beberapa tempat di daerah Kota Nopan untuk mencek langsung mengenai kondisi air dan membawa sampel ikan untuk diuji di laboratorium Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. Kemudian perlu juga kita informasikan beberapa hari yang lewat terkait dengan hasil laboratorium ini telah keluar. Baiklah, rekan-rekan sekalian, Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Medan 1 telah memberikan hasil uji laboratorium pemantauan penyakit ikan di Sungai Batanggadis, tepatnya di kawasan Kecamatan Kota Nopan, Kabupaten Mandailing Natal. Dalam surat hasil laboratorium itu ditegaskan bahwa ikan yang hidup di Sungai Batanggadis masih layak dan aman untuk dikonsumsi. Dalam surat tertanggal 30 Maret 2023 yang ditujukan kepada Dinas Perikanan Mandailing Natal diterangkan bahwa Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Medan 1 telah mengambil sampel ikan jenis sulum atau wader, ikan jurung, ikan nila, ikan mas pada tanggal 6-7 Maret di seputar aliran Sungai Batanggadis, Kota Nopan. Kemudian dari hasil pengamatan tim di lapangan, kualitas air aliran Sungai Batanggadis, Desa Hutarim Baru, Desa Hutabaringin, Desa Sabadolok, Kecamatan Kota Nopan masih baik dan tidak tercemar dan layak untuk hidupnya berbagai jenis ikan. Selain itu, petugas di lapangan juga melakukan nekropsi atau pembedahan perut ikan jurung dan ikan sulum dan ditemukan jenis kutu air atau kutu ikan jenis isopoda. Selanjutnya, jenis kutu isopoda dalam perut ikan jurung dan sulum ini diduga berasal dari jasad hewan atau telur kodok atau tanaman air yang ada di sungai masuk ke tubuh ikan melalui mulut atau insang. Kemudian adanya rantai makanan yang terganggu di perairan sungai karena tidak adanya jenis ikan pemakan kutu air seperti ikan manif, ikan tiger, dan ikan patin. Setelah dilakukan uji laboratorium melalui pemeriksaan parasitologis, maka hasilnya secara visual kondisi ikan sangat sehat, sisik menempel dengan kuat, tidak ada bercak atau luka di seluruh badan, mata jernih, warna insang merah dan normal. Kemudian secara mikroskopis pada kulit sirip dan insang tidak ditemukan jenis parasit. Namun berdasarkan nekropsi ditemukan jenis kutu air dalam lilitan usus ikan jurung dan ikan sulum yang disebut isopoda, kelompok krustasea yang hidup tersebar di air laut dan air tawar. Dalam suratnya itu, Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Medan 1 memberikan kesimpulan. Pertama, parasit isopoda yang ditemukan dalam perut ikan jurung dan ikan sulum atau ikan wader tidak bersifat zoonosis atau tidak menyebabkan penyakit pada manusia. Kedua, ikan sulum dan ikan jurung yang ada di aliran Sungai Batanggadis, Kota Nopan masih layak untuk dikonsumsi. Kemudian perlu kita sampaikan, Camat Kota Nopan Pangeran Hidayat SH yang dihubungi belum lama ini membenarkan pihaknya telah menerima hasil uji laboratorium pada jenis ikan sulum dan ikan jurung dari Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Medan 1 yang ditujukan kepada Dinas Perikanan Kabupaten Mandailing Natal. Hasilnya, jenis kutu ikan yang ditemukan di ikan sulum dan jurung adalah isopoda. Parasit ini tidak bersifat zoonosis atau tidak menyebabkan penyakit pada manusia. Kemudian dalam hasil uji laboratorium tersebut dikatakan
bahwa ikan di Sungai Batanggadis masih layak untuk dikonsumsi. Jadi dengan keluarnya hasil laboratorium tersebut, Camat Kota Rompan Pangeran Hidayat SH mengatakan kekhawatiran masyarakat selama ini ditemukannya sejenis parasit di dalam perut ikan sulung dan ikan jurung ternyata tidak berbahaya kepada manusia. Untuk itu, keresahan warga yang ada selama ini sudah terjawab. Hal ini memang perlu disampaikan karena di musim Idul Fitri seperti tahun ini, beberapa lubuk larangan yang ada di Kecamatan Kota Nopan, Kabupaten Mandailing Natal dibuka. Dalam hal ini banyak di antara para warga yang khawatir untuk memakan ikan tersebut. Jadi dengan keluarnya hasil laboratorium ini, maka jenis ikan sulung dan jurung dari Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Medan 1, maka dijelaskan bahwa ikan di Sungai Batanggadis masih aman untuk dikonsumsi. Baik, rekan-rekan sekalian, sebagaimana kita sampaikan sebelumnya, warga Kota Nopan sebagian sempat resah karena dalam beberapa bulan terakhir, 2 atau 3 bulan terakhir, di dalam ikan jenis sulung dan ikan jurung ditemukan parasit seperti kutu berbentuk kura-kura. Keberadaan kutu ini dianggap masyarakat mengganggu untuk kesehatan manusia. Jadi dengan keluarnya hasil laboratorium ini, maka jelas kepada kita bahwa kutu parasit tersebut ternyata tidak menyebabkan penyakit pada manusia. Namun walaupun begitu, ia menghimbau masyarakat bagi yang memasak ikan agar tetap dengan suhu air di atas 100 derajat Celcius dan kalau bisa menghindari makanan ikan yang kurang terlalu masak. Kemudian dalam hal ini juga perlu juga untuk membersihkan ikan sebaik-baiknya, kalau bisa isi perutnya dikeluarkan dan insangnya juga dibuang. Baik rekan-rekan sekalian, itulah yang kita sampaikan terkait dengan keresahan warga selama ini dengan keluarnya hasil laboratorium Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Medan 1, maka jelas kepada masyarakat bahwa ikan yang berada di Sungai Batanggadis masih aman dan layak untuk dikonsumsi. Baik rekan-rekan sekalian, demikian saja yang dapat disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.